Ada pernikahan yang tidak hancur karena pertengkaran hebat, juga tidak berakhir oleh pengkhianatan yang gamblang, melainkan mati perlahan, sedikit demi sedikit, dalam ucapan-ucapan yang terdengar biasa saja. Ketika tersadar, hati telah telanjur dingin, entah sejak kapan. Hari itu, Sinta memasuki bulan ke-9 kehamilannya, kurang dari 2 minggu lagi menuju hari perkiraan lahir. Pagi itu, ia baru saja selesai menjalani pemeriksaan rutin di Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Bunda di Jakarta. Hasil USG menunjukkan bahwa bayinya terlilit tali pusar sebanyak 2 lilitan. Dokter berpesan agar ia diawasi lebih ketat, karena minggu-minggu terakhir kehamilan selalu menyimpan banyak risiko tak terduga. Menggenggam lembar hasil pemeriksaan di tangannya, Sinta merasa cemas, namun berusaha tetap tenang. Yang ia butuhkan saat ini bukanlah uang atau materi. Ia hanya butuh satu kalimat. Kalimat seperti, "Tidak apa-apa, sayang. Ada aku di sini." Namun, pria yang berdiri di hadapannya tidak berpikir demikian. Bima, suaminya, meneliti kertas itu, lalu mendorong kacamatanya ke pangkal hidung. Ia terdiam selama beberapa detik. Sinta mengira suaminya sedang memikirkan kesehatan anak mereka. Tak disangka, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat Sinta membeku. "Aku rasa, mulai sekarang kita harus pisah keuangan." Sinta mengangkat kepala. "Apa maksudmu?" "Maksudku, semua biaya mulai sekarang sampai nanti, kita bagi 2. Suara Bima terdengar datar, seolah sedang membicarakan cuaca. "Biaya persalinan, biaya rawat inap, perawatan pasca melahirkan, biaya membesarkan anak nanti, semuanya kita bagi 2. Sinta menatap suaminya. Dalam sekejap, ia merasa tidak mengenali pria yang 3 tahun lalu berlutut untuk melamarnya. "Aku sedang hamil tua, Bima." "Ini anakmu juga, kan?" "Aku tidak memaksamu untuk hamil," jawab Bima dengan cepat. "Sejak awal, kamu yang ingin mempertahankan bayi ini, kehamilan ini juga pilihanmu. Aku tidak menolaknya, tapi bukan berarti seluruh tanggung jawab finansial harus jadi bebanku." Hawa dingin menjalari punggung Sinta. Ia berdiri di tengah lorong rumah sakit yang ramai, dikelilingi suami-suami lain yang sedang memapah istri mereka yang hamil. Ada yang membawakan minum, ada yang menjinjing tas, ada yang dengan cemas bertanya macam-macam pada dokter. Hanya suaminya yang justru sedang menghitung setiap rupiah biaya persalinan. Bima melanjutkan, "Aku sudah minta pengacara untuk menyiapkan draft perjanjiannya. Nanti malam kamu baca dan tanda tangan." Ia melirik jam tangannya. "Aku ada rapat. Kamu pulang naik taksi saja, ya." Setelah berkata begitu, ia berbalik dan berjalan pergi. Tanpa bertanya apakah Sinta lelah, tanpa bertanya bagaimana kondisi bayinya, dan tanpa menoleh sedikit pun. Sinta berdiri mematung untuk waktu yang lama. Tangannya diletakkan di atas perut, di dalam sana, sang bayi menendang pelan, seolah bisa merasakan suasana hati ibunya. Sinta tersenyum getir. "Tidak apa-apa nak," bisiknya, namun suaranya bergetar. Dalam perjalanan pulang, sopir taksi melihat perut besarnya dan kondisinya yang sendirian. Ia berinisiatif mengecilkan pendingin udara lalu menyodorkan sebotol air mineral. "Mbak, diminum dulu airnya." "Iya, Pak, terima kasih." "Suaminya kemana Mbak? Kok dibiarkan periksa sendiri?" Sinta terdiam sejenak, beberapa detik kemudian baru tersenyum. "Suami saya sibuk kerja, Pak." Sopir itu melirik dari kaca spion, tidak bertanya lebih jauh, hanya menghela napas pelan. Terkadang, orang asing justru bisa melihat kesepian lebih jelas daripada orang yang mengalaminya sendiri. Tiba di rumah menjelang sore, apartemen mewah di pusat Jakarta itu masih terasa megah seperti biasa, tapi entah mengapa Sinta merasa semakin dingin. Baru saja ia membuka pintu, suara obrolan di ruang tamu mendadak berhenti. Ibu mertuanya, Ibu Ratih, sedang duduk di sofa. Di sebelahnya ada Bima. Di atas meja, tergeletak sebuah album foto. Sinta hanya melirik sekilas dan langsung mengenali bahwa itu adalah foto-foto Dewi, mantan kekasih Bima, seorang wanita yang selalu disebut-sebut oleh Ibu Ratih dengan nada penyesalan yang tak disembunyikan. "Sudah pulang?" Ibu Ratih bersuara lebih dulu. "Bagaimana pemeriksaannya?" "Dokter bilang harus diawasi lebih lanjut." "Anaknya laki-laki, kan?" Sinta tidak menjawab. Ibu Ratih meneruskan, "Ibu sudah lihat? Perutnya lancip begitu, pasti cucu laki-laki." Bima yang duduk di sebelahnya tidak berkata apa-apa, bahkan tidak beranjak untuk membantu istrinya. Tepat saat itu,
Sinta membungkuk untuk mengganti sandal. Perutnya yang terlalu besar membuat gerakannya sangat sulit. Punggungnya nyeri dan kakinya bengkak, tapi Bima hanya memandangnya. Dokter bilang apa lagi? Tanya Bima. Bayinya terlilit tali pusar 2 lilitan. Terlilit lagi? Ibu Ratih langsung mengerutkan kening. Kamu ini hamilnya bagaimana? Dulu ibu waktu hamil Bima masih kerja di sawah seharian tidak ada apa-apa. Beliau menggelengkan kepala. Anak zaman sekarang terlalu dimanja, jadi lemah. Sinta menegakkan tubuhnya. Di hadapannya ada ibu mertua dan suaminya. Satu tua, satu muda, tetapi tatapan mereka sama persis, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kasih sayang, hanya ada tuduhan. Tiba-tiba ia merasa sangat lelah. Lelah sampai tidak ingin menjelaskan apapun lagi. Ia berjalan dalam diam menuju kamar tidur. Di belakangnya, suara Ibu Ratih masih terdengar. Coba kalau dulu jadi menikah dengan Dewi, sudah pasti lebih baik. Anaknya pintar, bisa cari uang, tidak seperti yang lain. Bima berkata pelan, sudah, Bu, jangan dibahas lagi. Tapi suaranya terlalu lirih, nyaris terdengar seperti persetujuan. Sinta menutup pintu kamar. Dinding kamarnya kedap suara, tapi entah kenapa kata-kata itu tetap menembus, karena telah menancap lurus ke hatinya. Duduk di tepi ranjang, Sinta mengelus perutnya. Bayinya kembali menendang pelan, cukup untuk membuatnya merasakan kehadiran makhluk kecil itu. Nak, nanti ibu yang akan melindungimu. Setelah mengatakannya, ia sendiri terkejut. Karena untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak berpikir Bima yang akan melindungi mereka berdua, melainkan dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi transfer masuk muncul. Rp25.000. Pembayaran dari seorang klien lama. Tak banyak yang tahu, meski sudah berhenti bekerja kantoran sejak hamil, Sinta diam-diam masih menerima pekerjaan desain interior secara freelance. Tidak banyak, tapi cukup untuk menjaga kemandirian finansialnya. Ia membuka aplikasi perbankan. Rekening pribadinya masih menyimpan lebih dari Rp150.000. Jumlah uang yang tidak pernah Bima ketahui. Awalnya, Sinta menabung hanya karena perasaan cemas yang tidak jelas. Ia pernah berpikir dirinya terlalu curiga. Sekarang ia baru mengerti, itu bukan kecurigaan, melainkan insting untuk bertahan hidup. Neneknya pernah mengajarkannya sebuah kalimat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi ketika kebahagiaan pergi, uang akan memberimu jalan untuk melangkah. Dulu Sinta tidak paham, sekarang ia mengerti. Di luar jendela, langit Jakarta perlahan menggelap. Lampu-lampu dari gedung-gedung di seberang mulai menyala satu persatu. Ia menatap titik-titik cahaya itu untuk waktu yang lama, dan sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Sebuah pikiran yang tak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Jika suatu hari ia harus pergi dari tempat ini, apakah ia bisa bertahan hidup? Apakah ia cukup kuat membesarkan anaknya seorang diri? Apakah ia bisa memulai semuanya dari awal? Tangan Sinta menggenggam erat lembar hasil USG. Bayinya menendang sekali lagi, kali ini lebih kuat. Ia menunduk menatap perutnya lalu tertawa. Sebuah tawa yang sangat lirih, tapi juga tawa pertamanya setelah berhari-hari. Karena ia tiba-tiba sadar, hal yang paling menakutkan bukanlah kehilangan seorang pria, melainkan kehilangan dirinya sendiri. Dan mungkin, hidupnya akan segera memasuki sebuah persimpangan yang sama sekali berbeda. Persimpangan yang saat ini, baik Bima maupun Ibu Ratih, belum bisa membayangkannya. Malam itu, setelah melihat jumlah uang di rekening pribadinya dan tabungan yang diam-diam ia kumpulkan, Sinta tidak langsung tidur. Ia berbaring lama dalam kegelapan. Matanya terbuka menatap langit-langit, mendengarkan detak jam dinding yang bergema di ruangan yang luas namun dingin. Rasanya setiap detik yang berlalu sedang menariknya semakin jauh dari pernikahan ini. Anehnya, ia tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Karena ketika seseorang sudah kecewa hingga ke titik terdalam, yang tersisa bukanlah rasa sakit, melainkan kewarasan. Menjelang tengah malam, ponsel Sinta menyala. Pesan dari sahabatnya, Rina. Mereka bersahabat sejak kuliah. Rina menikah lebih dulu, dan sekarang tinggal di Bali, tetapi hampir setiap minggu ia menelepon untuk menanyakan kabar. Sin, kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Melihat pesan singkat itu, pangkal hidung Sinta mendadak perih. Selama berbulan-bulan, banyak orang bertanya bagaimana keadaan bayinya, apakah sehat, laki-laki atau perempuan,
lahir normal atau sesar. Tapi sangat sedikit yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Sinta memegang ponselnya lama, lalu membalas, "Aku baik-baik saja." Pesan baru saja terkirim, Rina langsung melakukan panggilan video. Sinta buru-buru menolaknya. Bukan karena tidak mau bicara, tapi ia takut akan langsung menangis begitu melihat wajah sahabatnya. Sesaat kemudian, Rina mengirim pesan lagi. "Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja." Sinta menatap layar ponselnya dan tersenyum tipis. Dalam hidup ini, masih ada orang yang tulus peduli padanya. Sayang, orang yang seharusnya paling peduli justru tidak lagi seperti dulu. Dari ruang tamu, suara tawa Ibu Ratih masih terdengar. Sepertinya beliau sedang menelepon kerabatnya. "Cucu ibu sebentar lagi lahir. Kali ini pasti laki-laki. Keluarga kita akhirnya punya penerus." Kalimat-kalimat itu menyelinap melalui celah pintu, membuat Sinta merasa sesak. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bertanya apakah anaknya sehat. Tidak ada yang peduli apakah ia akan selamat saat melahirkan. Yang mereka pedulikan hanyalah jenis kelamin bayi itu, seolah nyawa ini hanyalah alat untuk meneruskan garis keturunan. Tangan Sinta dengan lembut mengelus perutnya. "Nak, ibu hanya berharap kamu sehat." Bayi itu menendang pelan, seolah membalas. Keesokan paginya, Sinta bangun sangat pagi. Sebenarnya ia hampir tidak tidur. Wanita hamil tua memang sudah sulit tidur, ditambah lagi suasana hatinya yang berat membuat semalaman ia hanya bisa terpejam sesekali. Baru saja keluar dari kamar, ia sudah mendengar suara Ibu Ratih di dapur. Ibu sudah bilang, setelah lahir, cucu ibu harus dibawa ke kampung untuk sementara. Di kampung udaranya lebih bagus, ada yang merawat juga. Bima sedang sarapan, ia mengangguk. Bima juga berpikir begitu, Bu. Sinta berhenti melangkah. "Membawa siapa ke kampung?" Ibu Ratih menoleh. "Ya cucu ibu. Setelah melahirkan, kamu istirahat saja di sini. Biar cucunya ibu bawa ke Solo untuk dirawat." Perasaan dingin seketika menjalari tulang punggung Sinta. "Ibu mau membawa anak saya ke kampung? Memangnya kenapa? Dulu juga semua begitu," jawab Ibu Ratih enteng. "Lagi pula kamu masih muda. Mana tahu caranya merawat bayi baru lahir." Sinta menatap Bima, menunggu suaminya mengatakan sesuatu. Tapi Bima hanya menunduk sambil meminum kopinya. "Bagaimana menurutmu?" tanya Sinta. Bima mengangkat kepala. "Aku rasa ucapan ibu ada benarnya." Sinta membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengerti rasanya kehilangan hak sebagai seorang ibu bahkan sebelum anaknya lahir. "Tidak bisa." Suaranya terdengar sangat tenang. "Anak saya akan tinggal bersama saya." Wajah Ibu Ratih langsung berubah masam. "Bagaimana caramu bicara dengan orang tua?" "Saya sedang bicara tentang anak saya. Anakmu juga cucu dari keluarga ini." "Bu." Sinta menatap lurus ke mata mertuanya. "Bayi ini ada di perut saya selama 9 bulan. Saya yang akan melahirkannya. Tidak ada seorang pun yang berhak memisahkan kami." Suasana di ruang makan menjadi tegang. Bima meletakkan cangkir kopinya. Sudah, nanti kita bicarakan lagi." Sinta tertawa. "Aku bahkan belum melahirkan, tapi kalian sudah berencana membawa anakku pergi. Jangan berlebihan, Sin. Aku yang berlebihan atau memang kalian benar-benar merencanakannya?" Bima terdiam. Keheningan itu adalah jawabannya. Rasa kecewa merayap di dadanya. Sinta tidak bicara lagi. Ia berbalik kembali ke kamar. Di belakangnya, suara Ibu Ratih kembali terdengar. "Dasar anak manja. Cuma urusan melahirkan saja dibuat seolah-olah punya jasa besar." Sinta menutup pintu. Kali ini ia tidak menangis. Air matanya sudah mengering seiring dengan setiap kekecewaan. Siang harinya, ia menerima telepon dari sepupunya, Lia. Satu-satunya kerabat dari pihak ibu yang masih sering berkomunikasi dengannya. Setelah basa-basi, Lia tiba-tiba berkata, "Sin, beberapa hari lalu aku lihat Mas Bima." Sinta terdiam. "Di mana, Li?" "Di sebuah kafe dekat kantorku." "Ada apa?" Lia ragu-ragu sejenak. "Waktu itu, aku lihat Mas Bima duduk dengan seorang perempuan." Sinta tidak menjawab. Di benaknya langsung terlintas nama Dewi. Lia melanjutkan, "Aku tidak yakin, tapi kelihatannya mereka akrab sekali."
Perempuan itu bahkan memberikan sebuah map dokumen ke Mas Bima. Setelah itu mereka pergi makan bersama. Sinta merasakan jantungnya seperti diremas, tapi dengan cepat semuanya kembali tenang. Sebenarnya, ia tidak lagi terkejut. Tanda-tandanya sudah muncul sejak lama, hanya saja dulu ia selalu menipu dirinya sendiri bahwa segalanya belum separah itu. Aku tahu, Lia, yang mendengar suara tenang Sinta, menjadi khawatir. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Setelah menutup telepon, Sinta duduk lama di dekat jendela. Langit Jakarta hari itu mendung, gumpalan awan kelabu bergerak melintasi gedung-gedung pencakar langit. Tiba-tiba ia teringat hari-hari awal pernikahan mereka. Dulu, Bima pernah memeluknya di tengah hujan dan berkata, "Nanti, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menderita." Janji-janji masa lalu masih utuh dalam ingatan, hanya orang yang mengucapkannya yang telah berubah. Malam itu, Bima pulang cukup larut. Begitu masuk, ia langsung menuju ruang kerja. Tidak bertanya apakah istrinya sudah makan, tidak bertanya apakah ia lelah. Sekitar 1 jam kemudian, saat Sinta melewati ruang kerja untuk mengambil air, pintu yang sedikit terbuka membuatnya tak sengaja mendengar percakapan telepon suaminya. "Aku tahu, tenang saja, masalah itu akan aku selesaikan. Setelah bayinya lahir, semua akan baik-baik saja." Orang di seberang telepon mengatakan sesuatu. Bima tertawa kecil, tawa yang sudah lama tidak Sinta dengar. "Iya, percaya padaku. Aku akan memberimu jawaban." Sinta berdiri mematung. Meskipun tidak mendengar seluruh percakapan, firasatnya mengatakan bahwa orang di seberang sana bukanlah rekan bisnis atau kolega kerja. Hatinya perlahan tenggelam. Malam itu, Bima tidur di ruang kerja, sementara Sinta berbaring sendirian di tempat tidur mereka. Di luar jendela, hujan mulai turun, suaranya yang mengenai atap terdengar begitu sedih. Menjelang pagi, bayinya tiba-tiba menendang terus-menerus, membuatnya terbangun. Sinta memeluk perutnya dan duduk. Perasaan cemas yang tak jelas penyebabnya tiba-tiba muncul. Namun, yang tidak ia ketahui adalah pada saat yang sama, di tempat lain di kota ini, seorang wanita sedang duduk di dalam mobil, menatap ke arah kompleks apartemennya dengan tatapan penuh perhitungan. Dan di kursi penumpang, tergeletak sebuah map dokumen atas nama Bima, berisi rahasia-rahasia yang belum Sinta ketahui. Rahasia yang akan menjungkir-balikan seluruh hidupnya hanya dalam beberapa hari. Keesokan paginya, setelah semalaman hampir tidak tidur karena pikiran yang tumpang tindih dan rasa cemas yang tak kunjung hilang, Sinta bangun ketika langit belum sepenuhnya terang. Apartemen masih sunyi, tetapi di dalam hatinya terasa seperti ada gelombang pasang yang tak henti menghantam. Dari cerita Lia tentang pertemuan di kafe hingga ucapan Bima di telepon semalam, semuanya membuatnya merasa ada sesuatu yang sangat besar, sedang disembunyikan di balik penampilan normal yang coba mereka ciptakan. Sinta melangkah ke balkon untuk menghirup udara pagi. Kedua tangannya memeluk perut yang sudah sangat besar. Ia memandangi arus kendaraan yang mulai ramai di bawah dan teringat masa-masa awal pacaran dengan Bima. Dulu, Bima selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan untuknya. Bahkan pernah suatu kali hujan sangat deras. Bima tetap nekat menempuh jarak lebih dari 10 km hanya untuk membawakannya semangkuk bubur ayam panas saat ia sakit. Tapi hanya dalam beberapa tahun, pria itu bisa dengan dingin mengatakan bahwa kehamilan adalah pilihan Sinta sendiri. Dering telepon membuat Sinta terkejut. Itu Rina. Begitu diangkat, suara cemas Rina langsung terdengar. "Sin, aku telepon dari semalam tapi tidak kamu angkat. Kamu benar-benar baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." "Kamu bohong." Sinta tersenyum tipis. Rina memang selalu menjadi orang yang paling memahaminya. "Oke, aku tidak baik-baik saja." Di seberang sana, Rina terdiam sejenak, lalu berkata lembut, "Pasti karena Bima lagi, kan?" Kali ini Sinta tidak menyangkal. Ia menceritakan semuanya pada Rina, tentang perjanjian pembagian biaya, tentang rencana Ibu Ratih membawa bayinya ke kampung, dan tentang Lia yang melihat Bima bersama wanita lain. Mendengar itu, Rina begitu marah hingga suaranya bergetar. "Sin, kamu tahu apa hal yang paling menakutkan?" "Apa?" "Bukan perselingkuhan, tapi saat seorang pria sudah tidak lagi menganggapmu sebagai keluarganya." Kalimat itu membuat Sinta terdiam lama, karena ia sendiri perlahan mulai menyadarinya.
Sebuah pernikahan hanya benar-benar berbahaya ketika orang di dalamnya tidak lagi menempatkan perasaan pasangannya sebagai prioritas utama. Setelah menutup telepon, Sinta menerima pesan dari rumah sakit yang memberitahukan jadwal kontrol rutin. Ia berganti pakaian dan pergi sendiri. Bima masih di kantor, tanpa satupun panggilan atau pesan. Sepertinya, kepergian Sinta ke rumah sakit sendirian sudah menjadi hal yang biasa. Di rumah sakit, dokter mengerutkan kening setelah melihat hasil pemantauan. Tali pusarnya masih melilit 2 lilitan. Apakah berbahaya? Dok, saat ini belum sampai tahap berbahaya, tapi harus dipantau ketat. Jika ada tanda-tanda abnormal, harus segera dirawat. Sinta mengangguk. Keluar dari ruang periksa, ia tiba-tiba melihat sosok yang familiar di ujung lorong. Itu Dewi, mantan kekasih Bima. Sinta berhenti, dan Dewi pun melihatnya. Untuk sesaat, kedua wanita itu hanya berdiri diam. Dewi mengenakan setelan blazer berwarna krem yang sangat elegan, wajahnya dirias tipis namun tajam, sangat berbeda dari citra seseorang yang datang untuk berobat. Ia melangkah mendekat. "Halo, Sinta." Sinta sedikit terkejut. "Halo Mbak." Dewi tersenyum. "Periksa kandungan, ya?" "Iya." "Sudah dekat hari lahiran, ya?" Sinta mengangguk. Suasananya terasa sedikit canggung. Dewi memandangi perut buncit Sinta, lalu tiba-tiba bertanya, "Kamu dan Bima baik-baik saja, kan?" Pertanyaan itu membuat Sinta tertegun. Jika ditanyakan oleh orang biasa, mungkin tidak masalah. Tapi ini adalah mantan kekasih suaminya. "Baik-baik saja." Dewi tersenyum tipis, senyum yang sulit ditebak. "Baguslah kalau begitu." Setelah itu, ia pamit dan pergi. Namun, sebelum masuk ke dalam lift, Dewi menoleh ke arah Sinta sekali lagi. Tatapan itu terasa sangat aneh di mata Sinta. Bukan tatapan provokasi, bukan pula kemenangan, melainkan seperti tatapan kasihan. Benar, kasihan. Perasaan itu membuat jantung Sinta sesak. Sore harinya, saat kembali ke rumah, Sinta mendengar suara pertengkaran dari ruang tamu. Ibu Ratih sedang berbicara dengan nada tinggi. "Kamu mau pakai uang dari mana untuk menutupi itu?" Bima membalas dengan nada kesal. "Sudah aku bilang, aku akan selesaikan sendiri." "Selesaikan bagaimana?" "Pihak bank sudah menagih utang." Sinta berdiri terpaku di balik pintu. Ini pertama kalinya ia mendengar ibu dan anak itu membicarakan uang dengan nada setegang ini. Ibu Ratih melanjutkan, "Jangan kira ibu tidak tahu, proyekmu itu sedang merugi." "Sudah, Bu," bentak Bima. "Jangan dengarkan omongan orang luar." Saat itu, keduanya melihat Sinta. Suasana langsung hening. Ibu Ratih membuang muka, sementara Bima berdiri. "Kamu sudah pulang?" Suaranya berusaha terdengar normal, tapi raut wajahnya sangat tegang. Sinta tiba-tiba teringat cerita Lia, teringat map dokumen yang Dewi berikan pada Bima, dan teringat bagaimana suaminya tiba-tiba memaksanya menandatangani perjanjian finansial. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan uang? Malam itu, saat Bima sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala. Sebuah pesan muncul di layar. Pengirimnya adalah Dewi. Sinta tidak sengaja melihat, tapi tulisan yang muncul terlalu jelas. "Kamu harus segera memutuskan. Aku tidak bisa menunggu selamanya." Tangan Sinta menjadi dingin. Ia menatap layar itu lekat-lekat. Bukan karena cemburu, tapi karena semua kecurigaan selama ini seolah mulai menemukan jawabannya. Bima keluar dari kamar mandi tepat saat layar ponselnya kembali mati. Ia tidak tahu Sinta telah melihatnya. Tapi sepanjang makan malam, Sinta tidak banyak bicara. Ia hanya diam-diam mengamati pria yang pernah menjadi dunianya, mengamati setiap tatapan menghindar dan gerak-gerik canggungnya. Setiap kali ponselnya bergetar, Bima langsung membawanya ke tempat lain. Menjelang tengah malam, saat Sinta sedang berbaring, perutnya tiba-tiba terasa sakit melilit. Rasa sakit yang sangat berbeda, tidak seperti kontraksi palsu sebelumnya. Ia terlonjak duduk, keringat membasahi keningnya. Bayi di dalam perutnya menendang tanpa henti. Jantungnya mulai berdebar kencang. Saat itu, ponsel di nakas bergetar. Nomor tak dikenal. Sinta ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita. "Apakah ini dengan Mbak Sinta?" "Iya, benar. Maaf mengganggu malam-malam begini."
Ini siapa? Ya. Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, saya mantan kepala akuntan di perusahaan Bima. Sinta langsung terjaga sepenuhnya. Saya menelepon karena saya pikir Mbak harus tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Suara wanita itu menjadi berat. Suami Mbak sedang dalam masalah keuangan yang sangat serius. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan, seluruh aset atas namanya akan dibekukan jika kasus ini diselidiki. Sinta membeku. Wanita itu melanjutkan, dan ada satu hal yang lebih penting. Dia diam-diam sudah mentransfer banyak uang ke rekening orang lain sejak lebih dari setengah tahun yang lalu. Siapa penerimanya? Di seberang sana, jawabannya terdengar lirih, tapi setiap katanya seperti sambaran petir, Dewi. Di luar jendela, kilat tiba-tiba menyambar. Sinta menggenggam ponselnya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Akhirnya ia mengerti mengapa Bima terburu-buru memaksanya menandatangani perjanjian keuangan. Mengapa ia terus-menerus memisahkan tanggung jawab dari istri dan anaknya? Mengapa Dewi muncul di saat yang tepat, dan mengapa tatapan wanita itu hari ini membawa rasa kasihan? Tapi yang membuat Sinta paling merinding bukanlah soal uang, melainkan fakta bahwa semua ini terjadi saat ia hamil tua, saat anak mereka akan segera lahir, dan saat ia masih percaya bahwa sekalipun cinta telah memudar, setidaknya pria itu akan menyisakan sedikit nurani. Tampaknya, ia telah terlalu tinggi menilai Bima. Dan tepat saat Sinta masih membeku karena syok, rasa sakit di perutnya kembali datang, jauh lebih hebat dari sebelumnya, membuat ponsel terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ponsel yang jatuh ke lantai mengeluarkan suara kering. Namun saat itu, Sinta tidak lagi peduli. Rasa sakit di perutnya menggulung semakin kuat, semakin sering, berbeda jauh dari kontraksi palsu yang ia rasakan selama ini. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas tubuhnya dari dalam, membuat keringat dingin membasahi keningnya. Napasnya menjadi terengah-engah, jantungnya berdebar kencang di antara rasa panik dan cemas. Sinta berusaha tenang dan duduk di tepi ranjang. Dokter pernah berpesan, jika muncul rasa sakit yang teratur atau tidak wajar, ia harus segera ke rumah sakit. Ia melirik jam, hampir pukul 2 pagi. Di luar, hujan masih turun. Sinta memeluk perutnya. Nak, tenang ya. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi saat itu juga, rasa sakit lain datang, lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya nyaris tak bisa berdiri. Ia meraih ponsel, jemarinya gemetar saat menekan nomor Bima. Panggilan berdering lama, tak ada yang mengangkat. Ia menelepon untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya, tetap sama. Dalam sekejap, perasaan dingin menyelimuti tubuhnya. Pria yang seharusnya ada di sisinya saat ini tidak muncul, bahkan tidak mengangkat telepon. Sinta menggigit bibir, lalu beralih menelepon Rina. Hanya setelah satu dering, Rina langsung mengangkat. Sin, mendengar suara sahabatnya, air mata Sinta nyaris tumpah. Rin, perutku sakit, apa kamu akan melahirkan? Aku tidak tahu. Jangan panik. Suara Rina menjadi tegas, telepon ambulans sekarang. Aku akan telepon Mbak Lia, kami akan ke sana. Panggilan berakhir, Sinta segera menelepon ambulans. Beruntung, rumah sakit tempatnya biasa kontrol tidak terlalu jauh. Kurang dari 20 menit kemudian, petugas medis tiba. Saat diangkat ke atas berangkar, Sinta masih menatap ke arah ruang kerja. Pintunya tertutup rapat, lampu di dalamnya sudah padam. Bima sama sekali tidak tahu istrinya sedang dibawa ke rumah sakit. Saat ambulans meninggalkan kompleks apartemen, Sinta baru menerima sebuah pesan. Dari Bima, hanya 4 kata singkat. Aku sedang sibuk. Melihat layar ponsel, Sinta tertawa. Tawa yang begitu getir hingga ia sendiri merasa asing. Sibuk, benar, dia memang sibuk. Sibuk dengan rahasianya sendiri, sibuk dengan Dewi, sibuk dengan uang yang ditransfer, hanya tidak sibuk untuk istri dan anak yang akan segera lahir. Tiba di rumah sakit, Sinta langsung dibawa ke ruang observasi khusus. Setelah diperiksa, dokter jaga malam itu mengerutkan kening. Ada tanda-tanda gawat janin. Sinta merasa jantungnya berhenti berdetak. Anak saya kenapa, dok? Detak jantung janin tidak stabil. Tali pusar yang melilit 2 lilitan membuatnya sangat berisiko. Kami harus mempersiapkan operasi sesar darurat. Hawa dingin menjalari punggungnya. Semua kekhawatiran selama ini akhirnya menjadi kenyataan.
Saat ini, satu-satunya yang Sinta pikirkan bukanlah Bima, bukan pernikahan, bukan uang, melainkan hanya anaknya. Selamatkan anak saya, suaranya tercekat. Tolong, selamatkan anak saya. Dokter mengangguk. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Sekitar pukul 3 pagi, Lia tiba dengan tergesa-gesa. Melihat Sinta terbaring pucat di ranjang rumah sakit, ia langsung menggenggam tangannya. Bima mana? Sinta menggeleng. Lia langsung mengerti. Tatapannya menjadi gelap. Aku akan telepon dia. Namun, selama hampir 1 jam berikutnya, Bima tetap tidak muncul, tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan. Bahkan saat rumah sakit meminta keluarga menandatangani surat persetujuan operasi, Lia yang harus maju untuk mengurusnya. Menjelang pukul 5 pagi, Sinta didorong ke ruang operasi. Sebelum pintu tertutup, ia hanya sempat melihat mata Lia yang memerah. Tidak apa-apa, anakmu akan baik-baik saja. Sinta mengangguk pelan, lalu segalanya perlahan tenggelam dalam cahaya putih yang dingin. Operasi berlangsung lebih dari 1 jam. Sekitar pukul 06.20 pagi, tangisan bayi yang kuat, jelas, dan penuh semangat terdengar. Air mata Sinta langsung mengalir. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa hatinya dihangatkan. Bayinya perempuan, kata dokter sambil tersenyum. Ibu dan anak selamat, seorang bayi perempuan. Bukan cucu laki-laki yang diharapkan Ibu Ratih, bukan penerus yang dinantikan keluarga Bima. Hanya sesosok makhluk kecil yang sehat, tapi bagi Sinta, itu adalah hadiah paling berharga dalam hidupnya. Saat ia dibawa ke ruang pemulihan, Lia sudah menunggu di luar. Mendengar ibu dan anak selamat, ia menangis sambil menutup wajah. Saat itu, ponsel Sinta terus bergetar. Kali ini dari Bima, panggilan pertama, kedua, lalu ketiga. Tapi Sinta tidak mengangkatnya. Menjelang pukul 8 pagi, Bima akhirnya muncul dengan tergesa-gesa. Kemejanya kusut, matanya merah, entah karena begadang atau hal lain, ia menghampiri ranjang. Sinta, kamu bagaimana? Sinta menatapnya, tatapannya anehnya tenang. Aku masih hidup. Bima tertegun. Maaf, ponselku kehabisan baterai. Penjelasan itu membuat Lia yang berdiri di sampingnya tertawa dingin. Habis baterai semalaman, istri melahirkan pun tidak tahu. Kamu memang suami yang baik. Bima menunduk, tak menjawab. Saat itu, seorang perawat membawa masuk bayinya. Anak itu sedang tidur, wajahnya yang mungil berwarna merah jambu. Bima menatap anaknya. Untuk pertama kalinya raut wajahnya menunjukkan emosi yang tulus. Ia mengulurkan tangan hendak menggendong, tapi Sinta berkata lirih. Jangan. Seluruh ruangan hening. Bima membeku. Aku ingin melihat anakku. Melihat boleh, tapi jangan menggendong. Suara Sinta sangat pelan. Tanpa amarah, tanpa nada tinggi, tapi justru membuat Bima merasakan jarak di antara mereka semakin jauh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia sadar bahwa ia benar-benar bisa kehilangan Sinta. Siang harinya, Ibu Ratih datang. Begitu masuk, pertanyaan pertamanya bukanlah tentang kesehatan menantunya atau cucunya, melainkan, laki-laki atau perempuan? Saat tahu bayinya perempuan, wajah Ibu Ratih langsung menunjukkan kekecewaan. Perempuan, ya? Suasana ruangan menjadi muram. Lia mengerutkan kening. Bahkan Bima pun terlihat sedikit tidak nyaman. Tapi Ibu Ratih melanjutkan. Ya sudah, nanti coba lagi bikin anak lagi. Kalimat itu membuat Sinta tertawa, tawa yang sangat lirih. Tapi kali ini, matanya tidak lagi menyiratkan harapan. Karena akhirnya ia mengerti, ada orang-orang yang sekeras apapun kita berusaha, tidak akan pernah bisa kita puaskan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berhenti berusaha. Sore harinya, saat semua orang sudah pergi dan hanya Sinta dan putrinya yang ada di kamar, ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal, itu adalah wanita yang memberinya informasi semalam. Suaranya terdengar tergesa-gesa. Mbak Sinta, saya baru tahu satu hal lagi. Apa itu? Di seberang sana, ia terdiam sejenak. Suami Mbak sedang bersiap untuk memindahkan seluruh utangnya ke atas nama kerabat dekat. Saya rasa dia ingin menggunakan pernikahan untuk melindungi asetnya. Dan orang yang kemungkinan besar akan menjadi penanggung berikutnya adalah Mbak. Darah Sinta terasa membeku. Wanita itu melanjutkan, Mbak harus hati-hati.
Jika Mbak menandatangani surat apapun saat ini, Mbak bisa menanggung seluruh utang itu tanpa sadar. Panggilan berakhir. Sinta duduk diam menatap putrinya yang sedang tidur. Angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela, sinar matahari sore menerpa wajah mungil anaknya. Dan pada saat itu, Sinta mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak akan menandatangani surat apapun lagi. Ia akan menyelidiki kebenarannya sendiri. Dan jika apa yang ia dengar adalah benar, maka pernikahan ini akan berakhir di sini. Namun, Sinta tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di luar koridor rumah sakit, Dewi sedang berdiri diam menatap ke dalam kamarnya melalui jendela kaca. Di tangannya, ada sebuah amplop kuning berisi seluruh bukti perbuatan Bima selama lebih dari setengah tahun terakhir. Setelah panggilan telepon itu, Sinta tidak bisa tidur lagi. Meskipun tubuhnya baru saja melewati operasi dan rasa sakit di bekas jahitan masih terasa, semua sensasi fisik itu seolah tak ada artinya dibandingkan dengan apa yang berkecamuk di kepalanya. Potongan-potongan teka-teki selama ini akhirnya menyatu menjadi sebuah gambaran utuh. Gambaran yang semakin jelas, semakin membuatnya merinding. Bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa pria yang pernah ia percayai sepenuh hati telah melangkah begitu jauh dari keluarga mereka. Putrinya tidur di sampingnya, wajah mungilnya yang merah jambu dan bibirnya yang sesekali bergerak. Setiap kali menatapnya, hati Sinta menjadi lebih tenang. Ia menyentuh tangan mungil itu. Ibu akan melindungimu. Kali ini, kalimat itu bukan lagi untuk menenangkan diri, melainkan sebuah janji. Sekitar pukul 8 malam, saat koridor rumah sakit sudah lebih sepi, terdengar ketukan pelan di pintu. Sinta mengira itu perawat. Tapi saat ia mengangkat kepala, ia terkejut melihat Dewi. Wanita itu berdiri di ambang pintu mengenakan gaun abu-abu sederhana. Di tangannya masih ada amplop kuning yang Sinta lihat sebelumnya. Mereka saling menatap selama beberapa detik. Dewi yang pertama kali angkat bicara. "Bolehkah aku masuk?" Sinta terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Dewi masuk, tatapannya berhenti pada bayi yang sedang tidur. Sekilas kelembutan muncul di wajahnya, lalu cepat-cepat hilang. Bayinya lucu sekali. Sinta tidak menjawab. Dewi tidak bertele-tele. Ia meletakkan amplop itu di atas meja. "Aku rasa kamu harus melihat ini." Sinta menatap amplop itu, teringat semua yang telah terjadi. "Apa ini?" "Kebenaran," jawab Dewi singkat. "Kebenaran tentang Bima." Ruangan menjadi sunyi. Suara pendingin udara terdengar lirih. Di luar jendela, lampu-lampu kota bersinar terang. Dewi duduk di kursi seberang. "Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Sejujurnya, aku juga pernah tidak menyukaimu." Sinta menatapnya. Dewi tersenyum tipis. "Lebih tepatnya, aku pernah cemburu padamu. Saat Bima menikahimu, aku pikir dia benar-benar sudah melupakanku. Tapi aku salah." Dada Sinta terasa berat. Dewi membuka amplop. Di dalamnya ada berbagai dokumen. Salinan rekening koran, kontrak, laporan keuangan, dan bahkan fotokopi bukti transfer. 8 bulan yang lalu, Bima mulai mengalami kesulitan bisnis. Investasi propertinya gagal, perusahaan kekurangan modal, dan bank menagih utang. Total utangnya saat ini mencapai hampir 7 miliar rupiah. Sinta membeku. Meskipun sudah siap, angka itu tetap membuatnya terkejut. Dewi melanjutkan, "Awalnya, dia mencariku bukan karena perasaan, tapi karena uang." Sinta menggenggam erat selimutnya. Rasa pahit menyumbat tenggorokannya. Dewi menatap lurus ke matanya. "Aku meminjaminya uang, tapi kemudian aku sadar situasinya lebih parah dari yang aku bayangkan. Utangnya tidak bisa diselamatkan. Perusahaan diambang kebangkrutan. Sejak saat itu, Bima mulai memikirkan cara lain." Sinta tahu ia akan mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan benar saja, Dewi berkata pelan, dia ingin memisahkan aset dari tanggung jawab hukum. Dan orang yang paling cocok untuk itu adalah kamu. Ruangan terasa dingin. Sinta teringat perjanjian pembagian biaya, teringat Bima yang terus-menerus membahas keuangan. Teringat panggilan telepon rahasia, teringat semuanya. Akhirnya semua menjadi jelas. Dewi mengeluarkan setumpuk kertas lagi. "Ini adalah draft pengalihan aset. Belum ditandatangani, tapi namamu sudah dimasukkan." Sinta menatap baris demi baris tulisan di hadapannya.
Jika rencana Bima berjalan lancar, setelah ia melahirkan dan kondisi psikologisnya belum stabil, Bima akan membujuknya menandatangani beberapa surat dengan alasan melindungi aset keluarga. Padahal, itu adalah cara untuk mengalihkan beban utang padanya. Seorang ibu yang baru melahirkan, yang sepenuhnya percaya pada suaminya, dan tidak tahu apa-apa tentang utang. Memikirkan itu, punggung Sinta terasa dingin. "Kenapa kamu membantuku?" Akhirnya Sinta bertanya. Dewi terdiam lama, lalu menjawab, "Karena aku juga pernah ditipu." Jawaban itu mengejutkan Sinta. Dewi menatap keluar jendela, pandangannya menerawang. "Dulu aku dan Bima pacaran 5 tahun. Aku pikir aku akan menikah dengannya. Tapi saat karierku lebih maju, dia mulai merasa minder dan perlahan menjadi sangat perhitungan. Aku pergi bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena aku tidak lagi mengenali pria yang aku cintai." Untuk pertama kalinya, Sinta melihat kelelahan di mata wanita itu. Bukan sebagai orang ketiga, bukan sebagai saingan, hanya sebagai seseorang yang pernah melewati jalan yang sama. "Aku tidak akan kembali padanya," Dewi tertawa. "Kalau aku mau kembali, aku tidak akan datang ke sini." Kalimat itu membuat Sinta memahami banyak hal. Mungkin dari awal hingga akhir, hanya Bima yang terjebak dalam perhitungannya sendiri. Menjelang pukul 10 malam, Dewi bangkit untuk pulang. Sebelum pergi, ia berhenti di dekat boks bayi. Dia akan sangat bahagia karena punya ibu yang kuat. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan Sinta yang duduk termangu di tengah ruangan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa segalanya begitu jelas. Menyakitkan, tetapi jelas. Keesokan paginya, Bima datang sangat pagi, membawa buket bunga besar dan tas berisi perlengkapan bayi. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin Sinta akan terharu. Tapi sekarang, ia hanya menatap Bima dengan tenang saat pria itu duduk di sampingnya. "Bagaimana keadaanmu hari ini?" "Sudah lebih baik. Maaf karena kemarin tidak bisa datang tepat waktu." Sinta tidak menjawab. Bima melanjutkan, "Aku ingin menebusnya." "Tidak perlu. Jangan bersikap dingin seperti itu." Untuk pertama kalinya, Sinta menatap lurus ke mata suaminya. "Lalu kamu mau aku bagaimana?" Bima tertegun. Di tatapan itu, tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi kepercayaan tanpa syarat. Hal itu membuatnya cemas. Saat itu, ponsel Bima bergetar. Ia melihat layar, lalu segera berdiri dan berjalan keluar untuk menerima telepon. Tapi kali ini, Sinta tak sengaja melihatnya. Nama penelepon tertera jelas, pengacara. Sekitar 20 menit kemudian, Bima kembali dengan wajah yang terlihat jelas memucat. "Aku ada urusan mendadak." Tanpa penjelasan lebih, ia bergegas pergi. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di lantai bawah rumah sakit, 2 petugas berpakaian sipil turun dari mobil dinas, membawa map penyelidikan terkait perusahaannya. Ia juga tidak tahu bahwa salah satu mitra bisnisnya baru saja secara resmi mengajukan tuntutan. Badai yang coba Bima sembunyikan selama berbulan-bulan akhirnya datang. Dan kali ini, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Sore itu, setelah Bima pergi dengan tergesa-gesa dan wajah pucat, Sinta duduk lama di dekat jendela. Sinar matahari sore menembus kaca, menerangi boks bayi tempat putrinya tertidur pulas, sama sekali tidak menyadari gejolak besar yang sedang terjadi di luar sana. Baru beberapa hari sejak melahirkan, tapi Sinta merasa seperti telah hidup bertahun-tahun. Pengetahuan yang ia dapatkan, dalam waktu singkat ini jauh lebih banyak daripada yang ia ketahui tentang Bima selama 3 tahun pernikahan mereka. Sekitar pukul 4 sore, Lia datang membawa bubur. Begitu masuk, ia langsung menyadari raut wajah Sinta yang berbeda. "Ada apa, Sin?" Sinta tidak lagi menyembunyikannya. Ia menceritakan pertemuannya dengan Dewi, tentang utang-utang itu, tentang dokumen pengalihan aset, dan bahkan tentang bagaimana Dewi pernah meminjamkan uang pada Bima. Mendengar semuanya, Lia duduk membeku. Lama kemudian, ia menghela napas. "Dulu aku cuma berpikir dia itu cuek, tidak menyangka dia bisa sekeji ini." Sinta menatap putrinya, suaranya tenang. "Aku juga tidak menyangka. Tapi setidaknya sekarang aku sudah tahu." Lia menggenggam tangan sepupunya. "Lalu apa rencanamu?" Sinta terdiam. Itulah yang sedang ia pikirkan. Cerai. 2 kata itu sudah sering muncul di kepalanya, tapi setiap kali ia mencoba menepisnya,
Bukan demi dirinya, tapi demi bayinya. Setiap ibu pasti ingin anaknya memiliki keluarga yang utuh. Namun sekarang, Sinta mulai mengerti bahwa keluarga yang tidak bahagia jauh lebih menakutkan daripada keluarga yang tidak lengkap. Malam itu, Bima tidak datang. Ia hanya mengirim pesan singkat. Kantor ada urusan mendesak. Sinta membaca pesan itu lalu meletakkan ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin bertanya lebih jauh. Jawaban dari semua itu tidak lagi penting. Sekitar pukul 9 malam, ponsel Lia tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah seorang teman yang bekerja di sektor perbankan. Setelah beberapa menit, raut wajah Lia berubah. Saat menutup telepon, ia menatap Sinta. Bima dalam masalah besar. Sinta mengangkat kepala. Masalah apa? Perusahaannya digerebek, 2 rekeningnya sudah dibekukan sementara. Meskipun sudah siap, Sinta tetap merasa hatinya mencelos. Bagaimanapun juga, pria itu adalah orang yang pernah ia cintai. Melihatnya terdiam, Lia menghela napas. Kamu masih mencintainya? Sinta menatap keluar jendela. Lama kemudian ia menjawab, tidak tahu. Aku hanya merasa sayang. Sayang pada sosok yang dulu aku kira adalah dia. Malam itu, Sinta tidur sangat larut. Menjelang tengah malam, saat seluruh rumah sakit hampir sunyi, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Bima. Setelah ragu sejenak, Sinta mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara bising, suara kendaraan, obrolan orang, dan napas Bima yang berat. Sin, iya, aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Bima terdiam sejenak. Suaranya menjadi serak. Aku dalam masalah. Sinta tidak menjawab, karena ia sudah tahu. Aku butuh bantuanmu. Akhirnya, kalimat itu keluar juga. Entah kenapa, Sinta justru tertawa. Tawa yang sedih. Sejak ia hamil tua hingga melahirkan, pria ini tidak pernah bertanya apa yang ia butuhkan. Tapi saat ia kesulitan, hal pertama yang ia pikirkan adalah meminta bantuannya. Kamu mau aku bantu apa? Suara Sinta sangat tenang. Bima menarik napas dalam-dalam. Besok aku akan membawa beberapa surat. Kamu hanya perlu tanda tangan. Mendengar itu, semua perasaan yang tersisa di hati Sinta lenyap. Apa yang dikatakan Dewi benar-benar terjadi. Bima masih menjalankan rencananya. Sampai detik ini, ia masih ingin menyeretnya ke dalam pusaran masalahnya. Aku tidak akan tanda tangan. Di seberang sana hening. Apa katamu? Aku tidak akan menandatangani apapun. Suara Sinta tetap pelan, tapi setiap katanya jelas. Cari saja orang lain. Untuk pertama kalinya sejak mereka kenal, Bima marah. Kamu tahu bagaimana kondisi perusahaan sekarang? Tahu. Lalu kamu akan diam saja melihatku hancur? Pertanyaan itu membuat Sinta tercekat. Lalu ia perlahan bertanya. Lalu, saat aku terbaring di meja operasi, kamu di mana? Di seberang sana langsung hening. Saat anakmu lahir, kamu di mana? Masih tidak ada jawaban. Sinta memejamkan mata, air mata mengalir. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia bisa menyuarakan apa yang selama ini ia pendam. Bima, aku pernah berpikir, meskipun kamu tidak lagi mencintaiku, setidaknya kamu masih menyayangi anakmu. Tapi aku salah. Panggilan berakhir dalam keheningan. Malam itu, Bima tidak menelepon lagi. Keesokan paginya, dokter memberitahu Sinta bahwa kondisinya stabil dan bisa pulang dalam 2 hari. Kabar baik itu sedikit memperbaiki suasana hatinya. Saat sedang menyusui, sebuah pesan baru masuk. Dari Dewi. Hanya sebuah foto. Di dalamnya, Bima sedang duduk di ruang rapat bersama 3 pria asing. Di hadapan mereka ada tumpukan dokumen. Di bawah foto ada tulisan, dia sedang mencoba menjual semuanya. Sesaat kemudian, Dewi mengirim pesan lagi, tapi tidak ada yang berani membeli. Sinta menatap layar ponsel, hatinya campur aduk. Saat itu, dari koridor terdengar suara keributan. Suara Ibu Ratih, suara Bima, dan suara petugas rumah sakit. Tak sampai semenit, pintu kamar terbuka. Ibu Ratih masuk dengan wajah tegang, di belakangnya ada Bima dengan tatapan lelah. Tanpa memberi kesempatan siapapun bicara, Ibu Ratih langsung berkata, Sinta, tolong bantu Bima, keluarga kita akan hancur. Untuk pertama kalinya sejak menikah. Ibu mertua yang selalu meremehkannya itu menggunakan nada memohon. Anehnya,
Sinta tidak merasa puas atau marah, hanya ada ketenangan. Karena ia tahu satu hal yang sangat jelas. Ada konsekuensi yang tidak muncul hari ini, melainkan telah diciptakan sejak lama. Dari ucapan-ucapan tak berperasaan, dari pilihan-pilihan egois, dari tindakan memalingkan muka dari orang yang dicintai. Bima berdiri di belakang ibunya, tatapannya untuk pertama kalinya menunjukkan keputusasaan yang nyata. Tapi ia tidak tahu, yang akan hilang bukan hanya uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarga, kepercayaan, dan wanita yang dulu siap menemaninya melewati segala kesulitan. Dan ketika seorang wanita telah sepenuhnya sadar setelah mengalami banyak luka, sekeras apapun usaha untuk menariknya kembali, akan sangat sulit untuk mengembalikannya ke posisi semula. Namun, yang Bima belum ketahui adalah bahwa bukti yang Dewi berikan pada Sinta hanyalah sebagian kecil. Karena sore itu, seorang tokoh lain akan muncul, membawa rahasia terbesar dari seluruh kasus ini. Sebuah rahasia yang cukup untuk membuat Ibu Ratih dan Bima tidak bisa lagi duduk tenang. Setelah Ibu Ratih dan Bima meninggalkan kamar rumah sakit dalam suasana yang sangat berat, Sinta tetap duduk diam di samping boks bayinya. Ia memandangi tangan mungil putrinya yang bergerak dalam tidur, hatinya tiba-tiba terasa tenang. Terkadang, saat berada di tengah badai, manusia justru tidak lagi merasa takut. Bukan karena segalanya telah membaik, tapi karena akhirnya ia melihat dengan jelas jalan yang harus ditempuh. Seperti orang yang tersesat lama dalam kabut tebal. Saat melihat jurang di depan mata, ia justru merasa lega, karena setidaknya ia tahu di mana harus berhenti melangkah. Sore itu, Lia membawa putri Sinta ke ruang pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir. Di kamar hanya tersisa Sinta seorang diri. Sekitar pukul 3 sore, seorang pria parubaya muncul di pintu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambutnya sudah mulai memutih, dan di tangannya ada sebuah tas kulit tua. Sinta belum pernah bertemu dengannya. Pria itu berdiri sejenak, lalu berkata sopan, "Anda Mbak Sinta, kan?" "Iya Pak." "Bapak siapa?" "Nama saya Surya. Saya dulu adalah kepala akuntan di perusahaan Bima." Mendengar itu, Sinta langsung teringat pada wanita yang pernah meneleponnya. Pak Surya menarik kursi dan duduk. Tatapannya lelah, seolah sudah berpikir panjang sebelum memutuskan untuk datang. "Seharusnya saya tidak muncul, tapi saya merasa bersalah." Sinta diam mendengarkan. Pak Surya mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya. Di dalamnya ada seluruh dokumen terkait uang yang hilang dan semua yang telah Bima lakukan. Jantung Sinta berdebar kencang. Selama ini ia tahu Bima berutang, tahu ia mengalami krisis finansial, tapi sepertinya itu belum keseluruhan cerita. Pak Surya menghela napas. Awalnya, perusahaan hanya mengalami kesulitan. Jika ditangani dengan benar, masih bisa diselamatkan. Tapi Bima tidak memilih cara itu. Bukannya memotong kerugian, dia terus meminjam, terus berinvestasi, dan terus menutupi masalah. Ia membuka map itu. Salinan rekening koran menunjukkan utang awal hanya sekitar 2 miliar, lalu naik menjadi 5 miliar, 7 miliar, dan sekarang lebih dari 10 miliar rupiah. Tangan Sinta terasa dingin. Angka itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi yang membuatnya membeku ada di halaman berikutnya. Pak Surya mengeluarkan setumpuk kertas lain. "Ini daftar penerima transfer." Sinta melihat ke bawah. Selain Dewi, ada beberapa nama lain. Tapi yang membuatnya tertegun adalah nama Ibu Ratih di halaman terakhir. Ibunya, Pak Surya mengangguk. Benar. Selama hampir setahun, Bima terus mentransfer uang ke rekening ibunya untuk menghindari pemeriksaan. Saat itu, banyak hal yang tiba-tiba muncul di benak Sinta. Saat Ibu Ratih tiba-tiba membeli tanah, pengeluaran-pengeluaran besar yang tak wajar, perhiasan-perhiasan baru, dan saat beliau selalu bersikeras bahwa keluarga mereka baik-baik saja, ternyata beliau tahu, setidaknya sebagian. Pak Surya menatap Sinta. "Saya tidak tahu seberapa banyak yang beliau ketahui, tapi yang pasti beliau tidak sepenuhnya tidak terlibat." Suasana menjadi berat. Lama kemudian, Sinta bertanya, "Kenapa Bapak memberikan ini pada saya?" Pak Surya menunduk, suaranya menjadi berat. "Karena saya pernah punya anak perempuan seusia Mbak. Dia juga pernah ditipu suaminya, pernah percaya pada orang sampai kehilangan segalanya." Sinta terdiam. Pak Surya tersenyum sedih.
dia sudah meninggal. Ruangan hening seketika. Kecelakaan lalu lintas 10 tahun yang lalu. Jadi, saat melihat Mbak, saya tidak ingin sejarah terulang. Itulah pertama kalinya sejak melahirkan, Sinta merasa pangkal hidungnya perih. Bukan karena sakit hati, tapi karena kebaikan. Di tengah hidup yang penuh perhitungan, masih ada orang asing yang bersedia membantu tanpa pamrih. Setelah Pak Surya pergi, Sinta membaca setiap dokumen itu lama sekali. Semakin ia membaca, semakin ia mengerti mengapa Bima berubah begitu cepat. Bukan hanya karena uang, tapi karena takut kehilangan uang, takut kehilangan status, takut kehilangan citra sukses yang ia bangun bertahun-tahun. Hingga akhirnya, dalam keputusasaan, ia mulai mengorbankan segalanya, termasuk keluarganya. Sekitar pukul 5 sore, Lia kembali. Melihat tumpukan dokumen di tempat tidur, ia langsung mengerti ada sesuatu. Setelah Sinta menceritakan semuanya, Lia pun terdiam. Lama kemudian, ia berkata, "Lalu apa rencanamu?" Sinta menatap putrinya yang tidur, suaranya tenang. "Aku akan bercerai. Kali ini, tidak ada lagi keraguan, tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Karena ada pernikahan yang sudah berakhir jauh sebelum surat cerai muncul. Hanya saja orang di dalamnya belum cukup berani untuk mengakuinya." Malam itu, Bima datang lagi ke rumah sakit. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia datang dengan penampilan yang sangat kuyu. Jenggotnya belum dicukur, kemejanya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur. Ia duduk di samping tempat tidur, lama terdiam, akhirnya berkata lirih, "Sinta, aku salah." Sinta menatapnya, tatapannya tenang. Iya, hanya satu kata itu sudah cukup membuat Bima tercekat. Ia sadar wanita di hadapannya telah benar-benar berubah. Dulu, jika ia meminta maaf, Sinta akan bertanya kenapa, akan mencoba memaafkan, akan memberinya kesempatan. Tapi sekarang, ia hanya menerima fakta, tanpa perdebatan, tanpa penyesalan. Itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. "Aku tahu kamu sangat kecewa. Aku tahu kamu membenciku." Sinta menggeleng, "Aku tidak membencimu." Bima mengangkat kepala, secercah harapan muncul di matanya. Tapi kalimat Sinta berikutnya membuat napasnya sesak. "Orang hanya membenci jika masih peduli, aku hanya merasa sedih." Ruangan kembali hening. Bima menunduk, kedua tangannya terkepal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Bukan kehilangan uang atau perusahaan, tapi kehilangan orang yang selalu ada di belakangnya. Saat itu, ponselnya berdering. Bima melihat layar dan wajahnya memucat. Itu pengacaranya. Setelah beberapa menit, wajahnya menjadi putih pasi, ponsel perlahan terlepas dari tangannya. "Ada apa?" tanya Sinta. Bima duduk membeku. Lama kemudian ia menjawab, "Ibuku dipanggil untuk diperiksa." Suasana langsung membeku. Apa yang dikatakan Pak Surya, akhirnya menjadi kenyataan. Bima menutupi wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya, Sinta melihatnya begitu hancur. Tapi bahkan saat itu, ia tidak lagi punya kekuatan untuk ikut merasakan sakitnya. Lukanya sendiri sudah terlalu dalam, dan ia harus menyimpan kekuatannya untuk orang lain, putrinya yang sedang tidur di boks bayi. Namun, baik Sinta maupun Bima belum tahu bahwa masalah ini belum berakhir di sana. Karena keesokan paginya, sebuah surat tuntutan baru akan muncul. Dan nama yang tertera di dalamnya adalah orang yang paling tidak mereka duga. Orang yang bisa membuat seluruh cerita ini berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama baru saja menyelinap melalui jendela rumah sakit, Sinta sudah terbangun. Bukan karena tangisan putrinya atau rasa sakit di bekas jahitannya, tapi karena ucapan terakhir Pak Surya semalam masih terngiang di telinganya. Terutama saat beliau mengatakan, akan ada seseorang yang muncul dengan rahasia terbesar dari seluruh cerita ini, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Putrinya masih tidur dengan nyenyak. Sinta menatapnya, dan perasaan damai yang sudah lama tidak ia rasakan perlahan muncul. Mungkin karena sekarang ia tidak lagi hidup untuk pernikahan ini, melainkan untuk anaknya, dan untuk dirinya sendiri. Sekitar pukul 8 pagi, Lia datang untuk mengurus administrasi kepulangan lebih dulu. Baru saja Lia pergi, ponsel Sinta berdering. Nomor tak dikenal. Sinta ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita paruh baya. "Ini dengan Mbak Sinta,
kan? Iya, Bu. Saya Kartika. Saya dulu direktur keuangan di perusahaan Bima. Mendengar itu, Sinta langsung duduk tegak. Satu lagi orang dari perusahaan Bima. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kalimat berikutnya. Saya yang mengajukan tuntutan itu. Sinta membeku selama beberapa detik. Orang yang ia pikirkan selama ini adalah mitra bisnis, karyawan yang dirugikan, atau orang yang punya konflik kepentingan dengan Bima. Ia tak menyangka nama di surat tuntutan itu adalah seorang wanita yang telah bekerja bertahun-tahun dengannya. Saya ingin bertemu dengan Anda. 1 jam kemudian, di sebuah kafe kecil di seberang rumah sakit, Sinta duduk berhadapan dengan wanita berusia sekitar 50 tahunan. Wajahnya tegas, tatapannya tajam tapi tidak dingin. Setelah basa-basi, Ibu Kartika langsung ke pokok permasalahan. Anda tahu kenapa saya menuntut Bima? Sinta menggeleng. Ibu Kartika menghela napas. Karena saya tidak ingin ada orang tak bersalah yang ikut terseret. Ia membuka tasnya. Mengeluarkan sebuah map lagi, lebih tebal dari semua yang pernah Sinta lihat. Di sini ada seluruh prosesnya. Dari saat perusahaan mulai krisis hingga saat Bima memilih jalan yang salah. Sinta mendengarkan dengan saksama. Ibu Kartika bercerita bahwa lebih dari setahun yang lalu, saat proyek investasi pertama bermasalah, perusahaan masih punya peluang untuk pulih. Para pemegang saham menyarankan untuk mengurangi skala, memotong biaya, dan menerima kerugian. Tapi Bima menolak. Ia ingin menjaga citra suksesnya. Ingin membuktikan kemampuannya. Ingin menang dengan cara apapun. Sejak saat itu, segalanya mulai di luar kendali. Dia meminjam uang dari mana-mana, bahkan dari sumber-sumber informal. Awalnya untuk menyelamatkan perusahaan, lalu untuk menutupi utang sebelumnya, dan terus begitu. Sinta terdiam. Apa yang Ibu Kartika katakan sangat cocok dengan dokumen-dokumen yang telah ia lihat. Tapi rahasia terbesarnya belum muncul, hingga Ibu Kartika mengeluarkan sebuah USB kecil. Di dalamnya ada rekaman suara. Rekaman apa, Bu? Ibu Kartika menatap lurus ke mata Sinta. Percakapan antara Bima dan ibunya. Jantung Sinta berdebar kencang. Ibu Kartika berkata pelan. Saya sebenarnya tidak mau mengeluarkannya, tapi saya pikir Anda berhak tahu. USB itu diletakkan di tangan Sinta. Rasanya sangat ringan, tapi terasa seberat batu. Sore harinya, setelah kembali ke rumah sakit, Sinta meminjam laptop Lia dan memasukkan USB itu. Rekaman mulai diputar. Awalnya hanya obrolan biasa, lalu suara Bima terdengar. Ibu simpan saja uang itu, jangan sampai Sinta tahu. Kemudian suara Ibu Ratih. Tenang saja, dia tidak akan tahu apa-apa. Darah Sinta terasa membeku. Ia terus mendengarkan. Nanti kalau perusahaan ada masalah, jangan sampai dia tahu juga. Biarkan dia yang tanda tangan surat-suratnya, dia percaya sama kamu, kok. Suasana kamar menjadi pengap. Setiap kata seperti pisau yang mengiris hatinya. Tapi yang paling menyakitkan masih ada di belakang. Suara Ibu Ratih terdengar lagi. Anak itu kelihatannya saja pintar, tapi sebenarnya gampang dibodohi. Dia pasti mau tanda tangan. Saat itu, semua ilusi terakhir di hati Sinta hancur berkeping-keping. Bukan Ibu Ratih yang tidak sengaja, bukan beliau yang ditipu Bima. Beliau tahu sejak lama, bahkan ikut andil dalam rencana itu. Sinta duduk mematung, kedua tangannya gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena kecewa. Selama 3 tahun, meskipun Ibu Ratih tidak pernah benar-benar menyukainya, Sinta selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Hari raya, saat beliau sakit, saat beliau butuh teman, Sinta tidak pernah menolak. Tapi di mata beliau, Sinta hanyalah seseorang yang cukup bodoh untuk dimanfaatkan. Saat itu, pintu kamar terbuka. Bima masuk. Ia baru saja tiba, mungkin untuk mengurus kepulangan istri dan anaknya. Tapi begitu melihat raut wajah Sinta dan laptop yang masih terbuka, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Suaranya bergetar. Kamu sedang lihat apa? Sinta mengangkat kepala, tatapannya tenang dan menakutkan. Aku sedang mendengarkan kebenaran. Wajah Bima langsung memucat. Ia mengenali USB itu, mengenali rekaman itu, mengenali segalanya. Kamu sudah mendengarnya? Sudah. Keheningan menyelimuti ruangan. Lama kemudian, Bima berkata, aku minta maaf. Sinta tertawa, tawa yang sedih. Kamu minta maaf karena berbuat salah, atau minta maaf karena aku sudah tahu?
Pertanyaan itu membuat Bima tercekat. Ia tidak bisa menjawab. Karena ia sendiri tahu, jika semua ini tidak terungkap, mungkin ia akan terus melanjutkannya. Sinta perlahan berdiri. Bekas jahitannya masih sakit, tapi tidak sesakit hatinya. Ia menatap lurus ke mata suaminya, "Bima, kita akhiri saja." 4 kata yang sangat ringan, tapi seperti pisau terakhir yang memutus segalanya. Bima tertegun. Ia mengira Sinta akan marah, akan menangis, akan menyalahkannya. Ia tidak menyangka Sinta akan setenang ini. Wanita yang masih menangis dan marah biasanya masih punya harapan. Tapi saat ia sudah tenang, artinya semua harapan telah sirna. Saat itu, dari koridor terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Seorang petugas hukum bersama 2 orang lainnya mendekat, di tangan mereka ada map. Orang yang di depan berkata, "Bapak Bima, kami butuh kerja sama Anda untuk beberapa penyelidikan tambahan." Bima berdiri membeku. Sementara Sinta hanya menunduk menatap putrinya yang tidur dalam dekapannya. Karena sejak saat ini, ia tahu sebuah babak lama telah resmi ditutup. Tapi ia belum tahu bahwa di depan sana masih ada satu kebenaran lain yang menunggu untuk diungkap, sebuah kebenaran yang berhubungan dengan mendiang ayah Bima. Dan kebenaran itulah yang akan membuat seluruh tragedi keluarga ini dilihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Setelah petugas membawa Bima pergi, kamar rumah sakit menjadi sunyi senyap, keheningan yang hampa setelah badai besar. Ketika semua perdebatan, penjelasan, permintaan maaf, dan harapan terakhir telah lenyap, hanya tersisa Sinta yang duduk di samping boks bayinya, menatap wajah mungil yang tertidur pulas. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Meskipun pernikahan ini telah berakhir, ia tidak bisa sepenuhnya bergembira, juga tidak bisa sepenuhnya membenci. Karena pria yang baru saja pergi itu tetaplah ayah dari putrinya. 2 hari kemudian, Sinta menyelesaikan administrasi dan keluar dari rumah sakit. Lia mengantarnya pulang ke apartemen miliknya sendiri, yang ia beli sebelum menikah. Apartemen itu lebih kecil dari tempat tinggalnya bersama Bima, tapi terasa jauh lebih damai. Malam pertama di rumah baru, setelah menyusui dan menidurkan bayinya, Sinta duduk sendirian di dekat jendela. Hujan turun di luar, suaranya yang mengenai balkon terdengar menenangkan. Ia teringat banyak hal, saat pertama kali bertemu Bima, hari pernikahan mereka, dan mimpi-mimpi masa depan yang pernah mereka bangun bersama. Semuanya terasa seperti film lama yang indah, namun sudah berakhir. Saat itu, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Sinta mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara seorang pria tua. "Ini dengan Mbak Sinta, kan?" "Iya, Pak. Nama saya Heru. Saya sahabat baik almarhum ayah Bima." Sinta sedikit terkejut. Sejak mengenal Bima, ia hampir tidak pernah mendengar suaminya banyak bercerita tentang ayahnya. Pria itu meninggal saat Bima masih cukup muda, dan cerita tentangnya sangat sedikit. "Saya ingin bertemu dengan Anda, terkait keluarga Bima." Keesokan siangnya, Sinta menitipkan putrinya pada Lia, dan pergi menemui Pak Heru di sebuah kedai teh tua di jalan yang tenang di Jakarta. Pak Heru berusia sekitar 60-an, tubuhnya kurus, dan wajahnya ramah. Begitu melihat Sinta, ia menghela napas. "Akhirnya saya bisa bertemu denganmu." Mereka duduk. Sesaat kemudian, Pak Heru mulai berbicara perlahan, "Kamu tahu kenapa Bima selalu terobsesi dengan uang?" Sinta menggeleng. Pak Heru menatap keluar jendela, pandangannya menerawang. "Karena ayahnya." Sinta tertegun. Beliau melanjutkan, "Dulu, ayah Bima adalah orang yang sangat hebat. Punya perusahaan sendiri, punya uang, punya reputasi, tapi kemudian usahanya bangkrut, semuanya hilang." Beliau berhenti sejenak, suaranya memberat. Saat itu keluarga mereka nyaris bangkrut. Rumah disita, kerabat menjauh, teman-teman menghindar. Ibu Ratih dan Bima harus pindah ke rumah kontrakan. Sinta terdiam. Ini pertama kalinya ia mendengar cerita ini. Selama bertahun-tahun, Bima tidak pernah menceritakannya. Pak Heru menghela napas. Yang paling menyedihkan, ayahnya tidak sanggup menanggung pukulan itu. Tak lama kemudian, beliau meninggal. Suasana menjadi berat. Sinta mengerti mengapa Bima begitu takut gagal, mengapa ia berusaha keras mempertahankan citra suksesnya. Karena jauh di dalam hatinya, ia masih anak kecil yang pernah menyaksikan keluarganya hancur karena uang. Tapi Pak Heru belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah amplop tua dari tasnya,
Kertasnya sudah menguning. Ini adalah sesuatu yang Ayah Bima titipkan pada saya sebelum meninggal. Baru sekarang saya punya kesempatan untuk memberikannya pada orang yang tepat. Sinta menerimanya. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan. Goresannya sudah tua tapi masih sangat jelas. Ia membukanya. Baris pertama membuat Sinta tertegun. Untuk putraku tersayang. Tangan Sinta gemetar. Pak Heru berkata pelan, saya tidak pernah membukanya, tapi saya rasa sekarang Bima perlu membacanya. Sinta terus membaca. Dalam surat itu, sang ayah menceritakan kesalahan-kesalahannya. Ia mengaku terlalu ambisius, menempatkan uang di atas keluarga, dan mempertahankan gengsi hingga kehilangan segalanya. Tapi yang membuat Sinta tercekat adalah paragraf terakhir. Jika suatu hari nanti kamu gagal, jangan takut. Uang yang hilang bisa dicari lagi, reputasi yang hilang bisa dibangun kembali. Tapi jika kamu kehilangan orang-orang yang mencintaimu, tidak akan ada kesempatan kedua. Baris-baris itu membuat mata Sinta perih. Rasanya seperti pesan yang ditujukan untuk Bima saat ini. Pesan yang tidak pernah ia baca. Pak Heru menatap Sinta. Dulu saya berjanji akan memberikan surat ini saat Bima sudah cukup dewasa. Tapi waktu berlalu, dia semakin sukses. Saya pikir mungkin tidak perlu lagi. Beliau menghela napas. Tidak disangka, akhirnya jadi seperti ini. Dalam perjalanan pulang, Sinta memeluk surat itu. Ia tidak tahu harus marah pada Bima atau mengasihaninya. Untuk pertama kalinya, ia mengerti sumber ketakutan dalam diri pria itu. Tapi mengerti bukan berarti menerima. Luka tetaplah luka, kesalahan tetaplah kesalahan. Malam itu, saat sedang menyusui, Sinta menerima telepon dari pengacara yang menangani kasus Bima. Setelah beberapa saat, sang pengacara mengatakan sesuatu yang mengejutkan Sinta. Pak Bima ingin bertemu dengan Anda. Untuk apa? Beliau bilang ingin menandatangani beberapa surat. Surat apa? Di seberang sana hening sejenak, lalu menjawab, surat pelepasan seluruh hak atas harta bersama dan pernyataan bahwa semua utangnya tidak terkait dengan Anda. Sinta duduk terdiam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Lama kemudian, ia bertanya, apakah dia melakukannya secara sukarela? Iya, Bu. Sepenuhnya sukarela. Panggilan berakhir. Sinta menatap putrinya yang tidur, di benaknya terbayang surat dari mendiang ayah Bima. Mungkin, akhirnya Bima mulai mengerti sesuatu. Tapi yang belum ia ketahui, pertemuan yang akan datang tidak hanya terkait surat atau aset. Karena Bima masih menyimpan satu rahasia terakhir yang belum pernah ia katakan pada siapapun. Sebuah rahasia yang berhubungan langsung dengan putri mereka yang baru lahir, dan menjadi alasan mengapa ia memutuskan melepaskan segalanya saat ini. 3 hari setelah telepon dari pengacara, Sinta akhirnya setuju untuk bertemu Bima. Bukan karena masih ada harapan untuk kembali atau ingin mendengar penjelasan lagi, melainkan karena ia berpikir jika sebuah perjalanan harus diakhiri, sebaiknya ditutup dengan jelas dan baik-baik. Terlebih, di antara mereka ada seorang anak yang baru lahir, makhluk tak berdosa yang tidak pantas tumbuh di tengah dendam orang tuanya. Pertemuan diatur di kantor pengacara. Saat Sinta masuk, Bima sudah ada di sana. Baru 10 hari tidak bertemu, tapi ia terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya tirus, matanya cekung. Rentetan kejadian sepertinya telah merenggut semua kepercayaan dirinya. Melihat Sinta menggendong putri mereka, tatapan Bima langsung tertuju pada sang bayi. Kelembutan yang tulus muncul, mungkin satu-satunya emosi jujur yang tersisa. Pengacara meletakkan setumpuk dokumen di hadapan mereka. Ini surat-surat yang Pak Bima minta siapkan. Sinta membukanya. Di dalamnya ada dokumen yang menyatakan semua utang pribadi dan tanggung jawab hukum perusahaan adalah milik Bima, tidak terkait dengan Sinta atau putri mereka. Ada juga surat pengakuan aset pribadi Sinta sebelum menikah, semuanya aman tanpa sengketa. Sinta membaca setiap halaman dengan teliti, lalu mengangkat kepala. Kamu yakin? Bima mengangguk. Iya. Ini memang tanggung jawabku. Ruangan hening. Pengacara kemudian pamit keluar, membiarkan mereka bicara berdua. Pintu tertutup, hanya menyisakan Sinta, Bima, dan bayi yang tidur di pelukan ibunya. Lama tak ada yang bicara. Akhirnya, Bima menatap putrinya. Bolehkah aku memberinya nama? Sinta sedikit terkejut. Nama apa? Awan. Mendengar nama itu, Sinta menatap bayinya. Awan. Ringan,
damai, tidak membawa ambisi, tidak membawa tekanan. Hanya segumpal awan kecil di langit. Boleh, ia mengangguk pelan. Mungkin itu adalah hal pertama yang mereka sepakati setelah berbulan-bulan. Bima tersenyum, senyum yang sedih tapi tulus. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Aku punya sesuatu untukmu. Sinta menerimanya. Di dalamnya ada hasil pemeriksaan medis. Ia sedikit bingung. Apa ini? Bima menunduk, tangannya terkepal. Lama kemudian ia menjawab, alasan kenapa aku ingin bertemu denganmu. Sinta membukanya. Hanya dalam beberapa detik, wajahnya menegang. Kertas itu menuliskan dengan jelas, hasil diagnosis tumor ganas stadium awal. Tanggal pemeriksaan adalah saat Sinta hamil 7 bulan. Seluruh tubuh Sinta terasa dingin. Kamu sakit? Bima mengangguk pelan. Saat itu, banyak kenangan kembali muncul. Saat Bima mulai berubah, saat ia sering marah, sering tidak bisa tidur, sering menghilang. Dulu Sinta mengira itu karena Dewi, karena uang, karena sudah tidak cinta. Ternyata ada alasan lain. Kenapa kamu tidak bilang? Suara Sinta serak. Bima tertawa, tawa yang penuh kepahitan. Aku takut. Takut apa? Takut menjadi seperti ayahku. Jawaban itu membuat Sinta terdiam. Bima menatap keluar jendela. Saat ayah meninggal, aku berjanji pada diriku sendiri tidak akan pernah membiarkan ibu hidup miskin lagi, tidak akan membiarkan keluarga merasakan ketidakberdayaan itu lagi. Tapi saat perusahaan mulai hancur, dan aku tahu aku sakit, aku panik. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Aku melakukan semua hal yang salah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Bima tidak membela diri, tidak menyalahkan, tidak mencari alasan. Ia hanya mengakui kesalahannya. Hal itu membuat Sinta tercekat, tapi simpati tidak bisa menghapus luka yang telah terjadi. Kamu masih berobat? Tanya Sinta. Masih dalam pengawasan. Untungnya ketahuan lebih awal. Sinta menghela napas lega. Bagian dari hatinya merasa lebih ringan. Bagaimanapun, ia tidak ingin ayah dari anaknya bernasib buruk. Saat itu, Awan terbangun. Ia membuka mata, menggeliat, lalu tiba-tiba menangis. Secara refleks, Bima mengulurkan tangan, tapi berhenti di tengah jalan. Ia menatap Sinta seolah meminta izin. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Sinta tidak menolak. Ia dengan lembut memberikan bayinya pada Bima. Bima menyambutnya. Gerakannya kaku dan canggung, tapi sangat hati-hati. Melihat pria yang dulu dengan dingin menghitung biaya persalinan kini gemetar memeluk makhluk mungil di tangannya, Sinta merasa hidup ini aneh. Ada orang yang tidak sepenuhnya jahat, tapi bisa melakukan hal-hal yang sangat jahat saat dikuasai oleh rasa takut. Awan berhenti menangis. Matanya yang jernih menatap ayahnya, dan Bima menangis. Untuk pertama kalinya sejak mereka kenal, Sinta melihatnya menangis. Bukan karena uang, bukan karena perusahaan, tapi karena anaknya. Sekitar 10 menit kemudian, Bima mengembalikan Awan pada ibunya. Ia berdiri, aku akan menandatangani surat cerai. Aku tidak akan menahanmu lagi. Sinta tidak menjawab. Keduanya tahu, pernikahan ini sudah lama berakhir, hanya hari ini baru diresmikan. Sebelum pergi, Bima mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Kunci apartemen lama mereka. Ini aku kembalikan. Aku sudah pindah. Kemana? Menyewa kamar kecil. Sinta menatapnya. Bukan lagi pria yang tinggal di apartemen mewah, bukan lagi direktur sukses, bukan lagi sosok sempurna. Hanya seorang pria yang sedang belajar membayar harga atas pilihan-pilihannya. Namun, saat Bima hendak melangkah keluar, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia melihat layar dan wajahnya langsung berubah. Dari rumah sakit. Setelah beberapa menit, Bima berdiri membeku. Tangannya gemetar. Ada apa? Tanya Sinta. Bima menoleh, matanya memerah, suaranya tercekat. Ibuku masuk rumah sakit, suasana kembali menegang. Meskipun telah menyebabkan banyak luka, Ibu Ratih tetaplah ibunya, dan pada saat itu juga, sebuah babak baru dimulai. Babak yang akan membuat Ibu Ratih untuk pertama kalinya harus menghadapi semua perbuatannya, sekaligus membuka kesempatan terakhir bagi keluarga ini untuk menemukan pengampunan setelah begitu banyak penderitaan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan, setelah badai besar,
perlahan menemukan ritmenya kembali. Ibu Ratih, setelah mengalami stroke ringan, berangsur pulih. Kejadian itu menjadi titik balik baginya. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah seorang nenek yang mendambakan waktu bersama cucunya. Bima, setelah menyelesaikan semua proses hukumnya, memulai hidup dari nol. Ia bekerja di sebuah perusahaan kecil, tinggal di kamar sewaan yang sederhana. Setiap akhir pekan, ia datang mengunjungi Awan. Pertemuan mereka singkat, canggung, tapi penuh makna. Ia bukan lagi suami Sinta, tapi ia berusaha menjadi ayah bagi Awan. Sinta sendiri menemukan kekuatannya. Ia kembali aktif bekerja sebagai desainer interior, membangun karirnya sambil merawat putrinya. Apartemen kecilnya kini penuh dengan tawa dan mainan bayi. Luka di hatinya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia belajar untuk hidup bersamanya, belajar untuk memaafkan, bukan untuk kembali, tapi untuk melepaskan beban. Suatu sore, saat Bima datang menjenguk, ia memberikan sebuah buku tabungan kecil pada Sinta. Isinya tidak banyak, hanya beberapa juta rupiah yang berhasil ia kumpulkan. Untuk biaya sekolah Awan nanti, katanya lirih. Aku tahu ini belum seberapa, tapi aku akan terus menabung. Sinta menatapnya, lalu mengangguk. Terima kasih. Malam itu, setelah Bima pulang, Sinta berdiri di balkon, menggendong Awan yang tertidur. Langit Jakarta cerah, dipenuhi bintang. Pernikahan mereka mungkin telah gagal. Tapi dari reruntuhan itu, lahirlah sesuatu yang baru, pemahaman, pengampunan, dan bentuk cinta yang berbeda. Sebuah pernikahan tidak hancur karena pertengkaran hebat, tapi mati perlahan oleh keegoisan dan ketakutan. Namun setelah kematian itu, jika beruntung, akan ada kesempatan untuk kehidupan baru. Kehidupan yang mungkin tidak sempurna, tapi jauh lebih jujur. Dan bagi Sinta, Bima, dan semua orang yang terlibat, perjalanan menuju kejujuran itu baru saja dimulai. 3 bulan kemudian, musim gugur telah tiba di Jakarta. Pohon-pohon di sepanjang jalan mulai meranggas, dan udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Awan tumbuh pesat di luar dugaan, ia sudah bisa tertawa, mengoceh, dan setiap kali melihat ibunya, ia akan melambaikan tangannya dengan panik lalu tertawa riang. Apartemen kecil yang dulu sunyi kini dipenuhi oleh suara tawa bayi. Lia sering datang berkunjung. Ibu Ratih pun sesekali diantar oleh Sinta untuk menengok cucunya. Setelah kejadian di rumah sakit itu, Ibu Ratih banyak berubah. Tidak ada lagi kata-kata celaan, tidak ada lagi perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, tidak ada lagi tuntutan yang tidak masuk akal. Setiap kali melihat cucu perempuannya, beliau hanya akan duduk diam memandanginya berjam-jam. Suatu hari, Sinta tanpa sengaja melihatnya menyeka air mata. Dia mirip sekali dengan Bima waktu kecil, kata beliau dengan suara tercekat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, beliau belajar cara mencintai tanpa syarat. Sementara itu, Bima, setelah menyelesaikan semua urusan hukumnya, pindah untuk tinggal di sebuah kamar sewaan kecil di pinggiran kota. Perusahaan tidak ada lagi, rumah dan mobil pun sudah terjual. Segalanya nyaris kembali ke titik nol. Namun anehnya, orang-orang yang bertemu dengannya pada masa itu mengatakan bahwa Bima terlihat jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang tidak seberapa dan pekerjaan yang lebih berat, tetapi ia menerimanya tanpa mengeluh, tanpa menghindar, dan tanpa lagi berusaha membuktikan kesuksesannya kepada siapapun. Setiap akhir pekan, ia datang mengunjungi Awan. Awalnya, Sinta hanya mengizinkannya bertemu selama beberapa jam. Lambat laun, durasinya bertambah. Bukan karena ia telah melupakan semua luka masa lalu, tetapi karena ia melihat Bima benar-benar berusaha. Bukan untuk kembali padanya, melainkan untuk menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. Suatu sore di akhir tahun, saat Awan genap berusia 6 bulan, Bima datang untuk mengajak putrinya jalan-jalan di taman. Saat Sinta sedang menyiapkan perlengkapan Awan, Bima tiba-tiba mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Aku punya sesuatu untukmu. Sinta menerimanya. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan. Jumlahnya tidak besar, hanya beberapa puluh juta rupiah. Tapi jelas, itu adalah seluruh uang yang berhasil ia kumpulkan selama ini. Apa ini? Tanya Sinta. Bima menatap putrinya yang sedang asyik bermain di atas karpet. Tabungan pendidikan Awan.
Aku tahu belum banyak, tapi aku akan menambahnya setiap bulan. Sinta terdiam. Ia tahu, untuk mengumpulkan uang sebanyak itu dalam kondisinya saat ini, Bima pasti bekerja sangat keras. Bima tersenyum tipis. Andai saja dulu aku mengerti apa yang benar-benar penting, mungkin ceritanya akan berbeda. Sinta tidak menjawab. Keduanya sama-sama mengerti, hidup tidak bisa diputar kembali, tetapi manusia bisa mengubah masa depan. Malam itu, saat Bima mengantar putrinya pulang, ia berdiri lama di depan pintu, lalu tiba-tiba membungkuk. Aku minta maaf. Sinta menatapnya. Kamu sudah pernah minta maaf. Tapi kali ini berbeda, suara Bima tercekat. Aku minta maaf karena telah membuatmu harus kuat sendirian. Kalimat itu membuat Sinta membeku. Karena itulah hal yang paling menyakitkan yang pernah ia rasakan. Bukan kekurangan uang, bukan kata-kata dingin, melainkan perasaan harus berjuang sendirian di saat paling rapuh. Lama kemudian, ia mengangguk pelan. Aku terima permintaan maafmu, hanya itu. Tapi mata Bima memerah. Karena ia mengerti, itu adalah pengampunan terbesar yang bisa ia terima. Bukan pengampunan untuk kembali bersama, melainkan pengampunan agar keduanya bisa melangkah maju. 1 tahun kemudian, Awan mengambil langkah pertamanya. Pada hari ulang tahunnya yang pertama, semua orang berkumpul. Sinta, Lia, Ibu Ratih, dan Bima. Bahkan Dewi mengirim sebuah kado kecil beserta kartu ucapan selamat. Pestanya sederhana, tidak mewah, tidak megah, tetapi terasa jauh lebih hangat daripada pesta manapun sebelumnya. Saat Awan dengan langkah goyah berjalan dari pelukan ibunya ke pelukan ayahnya lalu tertawa renyah, semua orang bertepuk tangan. Ibu Ratih bahkan menangis. Kali ini, air mata kebahagiaan. Sinta berdiri memandangi pemandangan itu, tiba-tiba teringat malam hujan bertahun lalu. Malam saat ia dibawa ke rumah sakit sendirian. Malam saat Bima hanya mengirim pesan singkat bahwa ia sedang sibuk. Jika saat itu ada yang mengatakan bahwa segalanya akan berakhir seperti hari ini, mungkin ia tidak akan percaya. Karena manusia seringkali berpikir bahwa penderitaan yang dirasakan saat ini akan berlangsung selamanya. Padahal tidak. Waktu mungkin tidak akan menghapus semua luka, tetapi ia akan mengajarkan kita cara untuk hidup bersamanya. Bima tidak kembali menjadi suaminya, dan Sinta tidak kembali menjadi istrinya. Mereka menjaga hubungan yang cukup untuk bersama-sama membesarkan anak, saling menghormati, bersikap dewasa, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Dan mungkin, itulah akhir terbaik untuk sebuah pernikahan yang pernah salah arah. Bertahun-tahun kemudian, ketika Awan sudah lebih besar dan bertanya mengapa ayah dan ibunya tidak tinggal dalam satu rumah, Sinta hanya tersenyum lalu memeluk putrinya. Setiap orang pernah berbuat salah, sayang. Yang penting adalah apa yang kita pelajari setelah kesalahan itu. Awan kecil saat itu belum sepenuhnya mengerti, tapi ia tetap mengangguk lalu memeluk ibunya erat-erat. Sinar matahari sore menembus jendela, menyinari ruangan dengan warna keemasan yang hangat. Di luar sana, kehidupan terus berjalan bagi mereka yang pernah terluka, pernah jatuh, dan pernah kehilangan segalanya. Namun, mereka pulalah yang telah belajar cara untuk bangkit kembali. Karena kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang, status, atau hal-hal gemerlap di luar sana, melainkan pada ketulusan, tanggung jawab, dan orang-orang yang masih setia berada di sisi kita setelah melewati semua badai kehidupan.